Apakah Panwaslu tentang pemilu dan Panwaslu tentang pilkada itu dipisahkan? Langkah apa yang dilakukan? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani permasalahan-permasalahan itu? Satu, itu kita harus melakukan sosialisasi yang efektif semua jenis pemilu dan pilkada, baik KPU maupun Bawaslu. Itu harus turun. Makanya anggarannya cukup besar, anggaran di sini. Nah, karena kita mengumpul orang ya, mengumpul orang. Tapi mengumpul orang juga dalam masa pandemi COVID itu juga jadi masalah. Maka mudah-mudahan saya bilang tadi, jangan sampai COVID ini masih trennya agak naik ya. Nah, kita sudah trennya sudah turun sekarang itu. Nah, terus penyamaan persepsi antara penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP, juga Gakundu, ya pihak kepolisian atau maupun kejaksaan. Ya, karena dalam Gakundu itu pola pemahaman. Kalau dua itu tidak, kita sudah mengajukan, Bawaslu sudah membuktikan ya dua alat bukti, tapi kalau kepolisian kejaksaan bilang belum, ini jadi masalah. Nah, waktu di pilkada hanya 5 hari, 3 hari ditambah 2 hari. Kalau di pileg itu bisa 14 hari. Nah, terus kita maksudnya hari kerja atau hari kalender di situ, sehingga Perbawaslu nanti akan mengeluarkan sesuai dengan kondisi keadaan yang misalkan gitu. Jadi kita mesti optimalisasi sarana pengawas Bawaslu dan jajaran serta pengawas partisipasi dari masyarakat ataupun pemantau pemilu. Pemantau pemilu juga mengawasi partisipasi masyarakat. Masyarakatnya bagaimana bisa kita mengakomodir mereka, bisa menggerakkan mereka untuk membantu Bawaslu ya. Bawaslu dan jajaran juga selalu ikut serta dalam acara tersebut, diminta maupun tidak diminta oleh KPU. Itu kita punya kewajiban mengawas. Ya, setiap tahapan, setiap apa yang dibuat oleh KPU kita harus mengawas. Diminta atau tidak diminta kita harus mengawas, itu karena tugas kita, gitu. Jadi antisipasi yang harus dilakukan itu penguatan SDM pengawas pemilu, itu harus pertama SDM. Terus kita di Bawaslu itu sudah apa? Sudah menggalakkan sekolah kader pengawas partisipasi ya. Jadi SKPP. Itu kita sudah terapkan. Kemarin di Batu kita sudah bikin ya, dan antara berapa kabupaten kota. Terus kita selama berapa hari kita lakukan itu. Terus kita mengintensifikasikan ya koordinasi dengan penyelenggara, di antar penyelenggara ya, koordinasi penyelenggaraan di antar penyelenggara dengan instansi penegak hukum lainnya. Nah, itu kita harus koordinasi sebanyak mungkin, kita harus melakukan koordinasi pekerjaan itu supaya jangan ada miss di antara kita, supaya kita itu bisa mencapai sesuatu yang optimal. Jadi kita harus berfokus ya kepada identifikasi potensi masalah teknisnya dan hukum ya, serta bagaimana kerangka penyelesaiannya. Jadi kita bukan hanya masalah teknis, hukum serta masalah teknis dan hukum saja yang kita pelajari, kita benahi, tetapi masalah penyelesaiannya bagaimana. Nah, kita harus menyelesaikan pasti kalau dalam pengawasan penyelenggara pemilu itu lari kepada PP atau penyelesaian penindakan gitu loh. Nah, itu kita harus lari ke situ. Nah, semua itu bermuara kepada PP gitu. Jadi kegiatan pengawasan, kegiatan apa semua, kegiatan seluruhnya harus ke PP. Sehingga di PP dipilah, ini masuk sengketa, ini masuk administrasi. Kenapa? Ada pidana, administrasi, kode etik, dan proses sengketa. Gitu. Dan undang-undang 3 aja. Gitu. Administrasi, pidana
pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada, dan penyelesaian proses sengketa. Nah, proses sengketa ini baru diberi kewenangan oleh Undang-Undang 17. Sedang Undang-Undang 2016 tidak. Undang-Undang 17 itu berada ditangani oleh Bawaslu. Bawaslu ditunjuk sebagai majelis. Nah, majelis. Jadi Bawaslu itu uniknya itu, dia sebagai pengawas, dia juga dilangkah-langkah sebagai penyidik, yang dia melakukan penyidik, klarifikasi, terus dia juga menjadi hakim. Nah, itu satu lembaga yang diberi kewenangan pada kita. Makanya kita harus hati-hati sekali. Contoh kemarin, di pilkada kemarin itu kita telah menyelesaikan proses sengketa antara KPU dengan paslon nomor 3. Nah, itu. Tapi akhirnya kita bukan berpihak, tetapi kita berdasarkan regulasi yang berlaku. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kita memutuskan berdasarkan regulasi. Kita dengar pendapat dari para ahli, dengar daripada pemohon, termohon, semua. Dan kita merangkum dan memutuskan. Dan putusan kita itu diterima, tidak dimasalahkan. Oleh karena itu, dia melakukan verifikasi ulang lagi ya kepada yang sisa 40.000 orang itu. Nah, itu satu-satunya. Terus perbedaan pengaturan bagaimana? Perbedaan pengaturan itu ya yang saya kemukakan tadi itu, perbedaan pengatur penegak hukum membuat masyarakat juga bingung dengan dua undang-undang ini. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan Undang-Undang 7 tahun 2017. Satu, Undang-Undang pemilu ya, nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Penanganan pelanggaran di Bawaslu tuh waktunya hanya 14 hari kerja. 14 hari kerja. Temponya panjang. Ya, temponya panjang. Tetapi di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada itu hanya 5 hari. 5 hari pun 5 hari kalender, bukan 5 hari kerja. Kalau di polisi pun 5 hari kerja, 5 hari kalender, tetapi di kejaksaan dia masuk 5 hari kerja. Terus di pengadilan 5 hari kerja. Karena mereka punya aturan sendiri. Gitu. Ini jadi membingungkan. Jadi hal ini menjadi permasalahan yang serius sekali ya, serius. Harus disosialisasikan ya kepada masyarakat, parpol maupun tim kampanye, tim sukses, LSM, rekan-rekan kita wartawan, ya pokoknya kepada pemangku kepentingan atau stakeholders ya, itu kita harus memberikan sosialisasi tentang bagaimana perbedaan pengaturan ini. Jadi waktu itu nanti jadi ada yang 14 hari, ada yang 5 hari, kan beririsan. Nah, itu jadi masalah. Sehingga jajaran ad hoc seperti Panwaslu, ini sekarang begini, sekarang jajaran ad hoc Panwaslu. Apakah Panwaslu tentang pemilu dan Panwaslu tentang pilkada itu dipisahkan? Bisa. Undang-undangnya memang itu. Dipisahkan. Ya. Untuk mengatur pelanggaran pemilu dan pelanggaran pilkada. Kan tidak mungkin tuh Pak di lapangan. Apakah harus digabung? Ya, harus digabung. Jadi penyelenggara pemilu legislatif, Pilpres, sekaligus penyelenggara ad hoc. Itu lebih efisien. Jadi dua-dua itu digabungkan. Mungkin waktu pemilu dia lebih dulu, jadi dia punya waktunya dipanjangkan. Tetapi kalau dalam undang-undang harus bisa tuh. Harus bisa. Ad hoc tentang pemilu maupun ad hoc tentang pilkada. PEP. Jadi kita punya Panwaslu kecamatan, PKD, itu semua tetap bisa. Tetap bisa, harus dua. Ini kan undang-undang harus digabungkan. Tapi undang-undang kita di DPR dan pemerintah sudah tidak mau merubah lagi. Tidak mau merubah lagi bahwa sudah apa itu. Padahal ada kelemahan-kelemahan banyak. Termasuk dalam penanganan pilkada, sistem pemilunya,
proses pemilunya, tahapan pemilunya, dua-dua undang-undang itu punya kelemahan masing-masing. Nah, oleh karena itu nanti apakah dalam pelaksanaan di lapangan, apakah Perbawaslu-nya menghendaki supaya penggabungan antara pemilu, penyelenggara pemilu dan pilkada. Nah, juga KPU sebaliknya. Ini kita masih tunggu. Apakah ada nanti keluar nanti dengan Perpu? Saya tidak tahu tuh undang-undang tuh Perpu. Ada undang-undang tuh kalau yang bisa itu hanya Perpu aja bisa. Oke, supaya persoalan pemutakhiran data, ini juga data nih Pak. Data itu sangat setiap tahun tuh hampir masalah itu, setiap pilkada atau pemilu selalu dengan masalah data. Itu karena apa? Selalu bermasalah setiap pemilu dan pilkada, dan kasusnya itu dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi, ya. Dengan alasan dalilnya persoalan daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap kita ada, pemilih tetap khusus, pemilih tetap tambahan. Itu hanya roba-roba aja oleh PKPU. Itu mana yang dipakai itu, sehingga di dalam DPT itu bisa ada istilahnya orang yang sudah mati bisa dihidupkan, orang yang hidup bisa dimatikan. Kenapa itu kesana? Karena kalau masyarakat ya di desa jangan di kota pun demikian, di desa kalau ada yang meninggal mereka tidak mengurus akte meninggal. Kalau akte meninggal itu mereka urus apabila ada pembagian warisan atau mengurus surat-surat yang penting atau surat-surat di bank. Nah, kalau tidak ada itu, jadi DPT itu tetap, karena Dispenduk Capil mencatat tetap ada orang belum dilapor mati, gitu. Orang belum dilapor mati, sehingga, ini kan waktu keluar, ini sudah mati kalau sudah meninggal kok orangnya, tetapi masih ada ya. Dispenduk Capil harus pegang ini. Nah, Dispenduk Capil pegang ini, KPU juga pegang, kita Bawaslu juga pegang. Nah, waktu kita klarifikasi di lapangan itu baru kita bisa tahu yang jelas dari pemilih, dari ayahnya atau saudaranya atau ibunya. Oh, ini sudah meninggal. Itu pengalaman saya kemarin tuh juga di Ngajum juga sama. Di Kecamatan Ngajum di Kabupaten Malang itu sama. Akhirnya kita tahu bahwa ini sudah meninggal. Mereka tidak mengurus surat akte meninggal. Nah, itu yang jadi bermasalahan. Semua juga tergantung dari sistem ya. Sistem yang digunakan di KPU. Dengan selalu diawasi Bawaslu setiap tahap. Sistemnya apa? Dia pakai sistem apa? Sistemnya dia. IT-nya bagaimana? Itu kita harus tahu. Tapi kunci-kuncinya dia pegang semua. Kita tidak bisa. Nah, ini jadi masalah juga. Nah, karena ada surat bahwa yang berhak itu hanya kita pun tidak bisa berhak minta kuncinya itu. Nah, terus yang kemudian permasalahan itu pendaftaran dan verifikasi parpol. Nanti akan datang ya, sekitar bulan November barangkali. Sekitar bulan November itu verifikasi parpol. Apakah undang-undang mengatur bahwa verifikasi parpol itu parpol yang baru ataukah parpol yang lama yang tidak masuk threshold, yang tidak masuk di DPR RI, itu dia harus diverifikasi ulang lagi. Ya, kita belum tahu nanti, itu PKPU-nya yang mengatur, PKPU-nya mengatur. Karena verifikasi parpol yang tidak duduk di DPR, walaupun di provinsi dan kabupaten ada, itu harus diverifikasi lagi. Atau yang tidak lost, yang tidak ada sama sekali suara di kursinya di DPR provinsi, kabupaten, kota maupun RI, tidak ada. Dia harus diverifikasi. Ini serta ini pencalon ini kita maksud tahu itu mantan narapidana ya kasus korupsi. Itu sudah pernah terjadi. KPU menyatakan tidak bisa terima, tapi Bawaslu juga RI menyatakan bisa terima. Itu ada kasusnya. Nah, itu harus satu persepsi, duduk sama-sama di tingkat RI untuk membahaskan tentang itu. Itu harus sesuai berujuk kepada Undang-Undang
pilkada maupun undang-undang pemilu. Hal ini juga Pak, itu terkait dengan logistik kelengkapan. Kalau narapidana masuk, bagaimana logistiknya? Kalau narapidana tidak masuk, logistiknya bagaimana? Ya, makanya KPU harus menghitung matang-matang. PKPU-nya harus keluar yang betul-betul tidak bisa dibantah lagi dan jangan sampai ada di judicial review oleh paslon-paslon, oleh parpol. Nah, ini yang kita hati-hati sekali karena begitu ya undang-undang verifikasi parpol di undang-undang digugat di pengadilan, kita Bawaslu itu turut serta yang melakukan karena kita yang melakukan pengawasan. Kalau pemain tidak bisa, kenapa kita harus mengawas? Bilang bisa. Kalau tidak bisa, kenapa kita bilang tidak bisa? Itu tanggung jawabnya pada KPU Bawaslu gitu.